Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak akan pernah bisa lepas dari karunia-Nya, dari pemberiannya. Sekiranya sesaat saja kita lepas dari karunia Allah, pasti kita akan binasa. Kalau hari ini Allah tidak memberikan kepada kita jantung yang terus berdetak, paru yang terus bekerja, Allah tidak memberikan kepada kita pencernaan yang masih berfungsi, juga ginjal yang masih berfungsi, pasti kita akan binasa, kita akan mati. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lepas dari karunia Allah Ta'ala, kita akan binasa. Maka bagaimana dengan urusan agama kita? Tentu kita teramat sangat butuh kepada hidayah Allah Ta'ala, kepada taufiknya. Maka dari itu kita diperintahkan setiap kali sholat baca suratul Fatihah, mohon kepadanya agar Allah berikan kepada kita hidayahnya. Maka apalagi malam Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Makanya dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi menyampaikan tentang kebangkitan. Surat-surat Makkiyah banyak berisi tentang hari kebangkitan, yang mana menunjukkan ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang lebih lama dan lebih berat dan lebih nikmat jika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Maka kepada beliau yang sangat berjasa dan sabar menyampaikan risalah Rabb kita, adalah kita banyak sholawat, dan yang tidak kalah penting banyak mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau, agar kelak kita bisa ketemu dengan beliau di telaganya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita, pembahasan kita pada malam hari ini adalah antara takut, harap, dan cinta. Kita sudah membahas 3 ibadah hati, yakni al-khauf yang terakhir kemarin, kemudian sebelumnya adalah al-hub, cinta, dan sebelumnya adalah ar-roja. Sekarang bagaimana kita menempatkan 3 ibadah hati ini yang harus senantiasa mengiringi. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ibadah itu tidak boleh hanya diiringi dengan cinta saja. Tidak boleh hanya diiringi dengan cinta saja. Wajib seorang muslim mengumpulkan dalam ibadahnya ibadah hati yang 3, yakni cinta, takut, dan harap. Maka yang pertama hendaklah kita beribadah kepada Allah karena kita mencintainya, kita cinta kepada ibadah itu, dan seharusnya kita tumbuhkan cinta itu. Seperti malam hari ini kita sholat, cinta itu harus kita tumbuhkan. Kita saja kalau dipanggil oleh Pak Camat, apalagi Bupati, apalagi Gubernur, apalagi Presiden, Raja, mesti kita senang, kita bahagia, dan kita tumbuhkan cinta di dalamnya. Maka bagaimana dengan yang manggil kita ini adalah pencipta kita, pencipta alam semesta beserta isinya, yang tanpa kita minta dia memberikan kepada kita pemberiannya, dan ketika kita minta dia pun akan memberikan pemberiannya.
Apa yang kita minta akan diberikan olehnya. Maka wajib kita ibadah kepada Allah dengan mencintai ibadah itu, mencintai Allah Ta'ala. Demikian juga mengharapkan pahalanya. Jadi wajib bagi kita mengharapkan pahala, mengharapkan agar Allah terus memberikan kepada kita sehat, ya, dalam zikir petang, pagi, juga zikir pagi kita berdoa, Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah aku afiah dalam badanku. Kita juga berharap agar dengan zikir kita, doa kita dapat tambahan pahala yang kita butuhkan untuk kehidupan akhir kita. Juga wajib kita ibadah karena takut siksanya, takut kalau kita menyelisihinya. Ya, sebagaimana kita kalau dipanggil pimpinan ada rasa takut, maka ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala Rabb kita, seharusnya takut kita lebih besar. Nah, beribadah dengan diiringi 3 ibadah hati ini, itu dipuji oleh syariat, dipuji oleh Allah Ta'ala dalam banyak nasnya. Seperti sedikit mereview apa yang sudah pernah kita sampaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 diantaranya tentang cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, teramat besar kecintaannya kepada Allah. Bagaimana orang beriman enggak teramat besar cintanya kepada Allah? Karena Allah yang mencipta kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang ngurusi urusan rezeki kita. Ada seorang pelayan cinta kepada majikannya, karena majikannya senantiasa perhatian kepada dia, perhatian tempat tinggalnya, perhatian makan minumnya, perhatian pakaiannya. Sudah menjadi tabiat kalau pelayan itu mencintai majikannya. Dan semestinya kita juga mencintai Allah melebihi cinta kita kepada majikan kita. Karena Allah yang memberikan kepada kita hidup, Allah yang memberikan kepada kita rizki, Allah yang memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan, menjauhkan kita dari banyak keburukan. Makanya orang-orang beriman itu asyaddu hubban lillah, teramat besar cintanya kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah 54 masih tentang cinta. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan ganti dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Jadi orang beriman itu sangat mencintai Allah. Ya karena tadi, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan banyak sekali karunia-Nya kepada kita. Dan cinta orang beriman itu enggak akan bertepuk sebelah tangan. Tapi Allah juga akan cinta mereka. Yuhibbuhum, ingat Allah mendahulukan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Majikan itu cinta kepada pelayannya karena kadang kasihan, kadang karena juga butuh, ya. Jadi majikan, pemilik perusahaan cinta kepada karyawannya karena mereka butuh. Kalau nggak ada mereka, perusahaannya nggak akan bisa berjalan, ya, rumahnya nggak akan rapi, tertata, bersih. Jadi majikan ini butuh, tapi Allah nggak butuh kepada manusia, tapi Allah bisa mencintai manusia. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang beriman itu seperti itu. Jadi mereka cinta kepada Allah, maka cinta itu harus ditumbuhkan. Jadi cinta itu harus ditumbuhkan, sebagaimana pelayan menumbuhkan cintanya kepada majikannya, seorang istri menumbuhkan cinta kepada suaminya. Cinta kita kepada Allah harus kita tumbuhkan. Caranya bagaimana? Ya, mentadaburi ayat-ayat qauliyah Al-Quran, hadis Nabi, dan ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah Ta'ala. Ngaji seperti ini bagian dari menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Anas, Salasun, ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada dalam dirinya, dia merasakan lezatnya iman. Iman itu punya rasa, ya, iman itu punya rasa, ya.
Ketika para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa iman itu punya halawah, punya rasa manis, bahwa iman itu manis. Ya, jangan kira para sahabat yang mereka seperti sahabat Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, syahidah pertama, ibunya Ammar bin Yasir, ketika dia disiksa sampai akhirnya dibunuh, dia enggak merasakan kelezatan iman, dia merasakan kelezatan iman. Ketika dia disiksa, ya kan, dia masih kokoh dalam akidahnya sampai akhirnya dia ditombak mati, syahidah. Jangan dikira Bilal itu enggak merasakan lezatnya iman, merasakan lezatnya iman. Saking lezatnya iman itu sampai ketika dia ditindas, dia tetap kokoh dalam keimanannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nabi menyebutkan diantaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Silakan dirujuk hadis ini. Ya, yang jelas salah satu poin seseorang bisa merasakan lezatnya iman itu ketika dia merasa, ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah kita sampaikan kisahnya, ya kan, dia merasakan kelezatan iman, saking lezatnya iman itu sampai dia rela hijrah, ya kan, ke Habasyah, meninggalkan kemewahan, padahal dia adalah anak tokoh Quraisy, dia hidup dengan kemewahan, pakaiannya impor, ya kan, wangiannya khas, kulitnya halus. Tapi ketika dia meninggal, ya kan, pakaian yang digunakan untuk menutupi jenazahnya ketika syahid dalam peristiwa perang Uhud enggak mencukupi, kulitnya kasar, enggak seperti ketika beliau radhiyallahu anhu masih berada di Mekah. Dia juga duta pertama yang diutus Nabi SAW untuk berdakwah ke Madinah, ke Yathrib ketika itu namanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Lihat supporter sepak bola itu, kenapa mereka rela sampai Bambung, ya kan, nggak punya apa-apa, kemudian datang ke kota yang lainnya, ya kan, mereka nggak punya apa-apa, hanya badan, kaos klub kesayangan, kemudian berjalan ke sana. Kenapa seperti itu? Karena cinta. Cinta itu kalau diarahkan kepada yang hak, yang benar, akan mendatangkan kebaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, adapun ibadah dengan harap dan takut, harap dan takut, maka disebutkan diantaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera, bergegas melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, doanya diiringi dengan raghbah wa rahbah, dengan harapan dan ketakutan. Jadi doa orang-orang beriman itu kalau doa diiringi harap dan takut, minta rizki diiringi dengan harap dan takut. Ya, misalkan ini masih dalam lingkup iman. Kadang seseorang merasa apa itu namanya, kalau saya takut besok nggak dapat rezeki, oh berarti iman saya perlu dipertanyakan. Tidak menjadi masalah selama koridor takutnya itu karena Allah. Kalau Allah mencabut rezeki saya, maka siapa yang bisa memberikan rezeki kepada saya? Jadi takutnya kepada Allah, harapnya juga kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah dengan raghaba wa rahaba, minta surga, minta kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan surga, kekal di sana, abadi, kumpul dengan anak istri, kumpul dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, diliputi dengan rasa harap dan takut. Harap agar betul-betul Allah masukkannya ke surga, takut kalau misalkan Allah menghalanginya dari masuk ke dalam surga. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Ulaika, mereka itu, alladzina yad'una, yang orang-orang berdoa kepada mereka, yang orang-orang musyrik itu berdoa kepada mereka, orang-orang kafir berdoa kepada mereka, mereka sendiri yang diminta, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari wasilah untuk bisa sampai kepada Rabb mereka.
yang berdoa kepada Nabi Isa, yang berdoa kepada Nabi Uzair, yang berdoa kepada para malaikat. Mereka sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri ya mencari wasilah untuk sampai kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa dari mereka yang paling dekat kepada Rabbnya? Yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah, mereka para malaikat, mereka para nabi yang disembah oleh orang-orang kafir, mereka sendiri yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka yakhafuna adzabah, mereka takut kepada azab Allah. Nabi Isa takut kepada azab Allah, para malaikat takut kepada azab Allah, Nabi Uzair yang disembah juga takut kepada Allah. Mereka sendiri mencari rahmat Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua sayap ibadah hati ini harus ada. Jadi dua sayap ibadah hati ini harus ada. Ya. Nah, juga dalam surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan khaufa wa tama'a, dengan takut dan tamak, takut dan harap. Ya, juga dalam surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah mereka orang-orang musyrik itu yang baik, ataukah amman huwa qanitun, orang yang dia kunut berdiri di tengah malam, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri, yahdharul akhirah, mereka takut kehidupan akhir, wa yarjuna rahmata rabbi, dan mereka mengharapkan rahmat Rabbnya. Mereka takut pada kehidupan akhirat yang penuh dengan fase-fase mengerikan, kehidupan mahsyar, kemudian hisab, timbangan, kemudian harus berjalan di atas neraka. Mereka sendiri yahdharul akhirah, takut, khawatir dengan kehidupan akhir seperti itu, dan mereka menghadapkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua sayap ibadah hati, harap dan takut ini, harap dan cemas ini harus ada. Kita ngaji seperti malam hari ini harus diliputi dengan harap dan cemas. Harap kepada apa? Harap agar benar-benar ngaji kita ini menjadi jalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Cemas dengan kehidupan akhir, ya, kalau kita mendapatkan banyak kesulitan di sana. As-Syaukani mengatakan makna daripada surat Az-Zumar ayat 9 ini adalah yahdharu adzabal akhirah. Mereka ya hati-hati, khawatir dengan azab kehidupan akhir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini pentingnya menyatukan antara harap dan takut. Dan tidaklah harap dan takut berada pada diri seorang muslim kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan. Kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan. Sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui seorang pemuda yang ketika itu dia hendak meninggalkan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa tajituka?" Kamu mendapati dirimu bagaimana? Maka pemuda ini mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu adzunubi." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku berharap rahmat Allah dan aku takut dosa-dosaku. Jadi dia berharap rahmat Allah, dia takut dosa-dosanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, tidaklah dua hal ini berkumpul di hati seorang hamba, fi mithli hadzal mautin, dalam keadaan seperti ini, keadaan akhir hayatnya, ya, illa a'tahullahu ma yarju wa amannahu mimma yakhafu, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan, wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah akan amankan, Allah akan tenangkan dari yang dia takutkan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis hasan gharib. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Al-Albani mengatakan hasan sahih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tidaklah rasa takut dan harap itu ada pada diri seseorang ketika akhir hayatnya. Ketika akhir hayatnya, jadi rasa itu betul-betul ada. Seperti pemuda ini, rasa itu betul-betul ada. Dia mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, sayangilah aku, rahmatilah aku. Makanya kenapa doa yang harus banyak diulang-ulang agar orang yang meninggal ini mendapatkan ampunan rahmat Allah adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau disebutkan namanya kita mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jangan sekali lagi kalau sudah ngaji tahu ini, jangan mengatakan almarhum, karena itu tidak bernilai doa. Itu enggak bernilai doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingkari istri daripada Utsman bin Maz'un ketika dia mengatakan pada saat Utsman bin Maz'un meninggal, demi Allah, Allah telah memuliakanmu. Apa sabda Nabi yang ketika itu ada di sampingnya? Apa kamu tahu dari mana kalau Allah sudah memuliakan dia? Maka dia mengatakan, saya tidak tahu. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya juga enggak tahu. Saya juga tidak tahu apakah Allah memuliakan dia, tetapi aku berharap agar Allah memberikan kepadanya kebaikan. Maka dari hadis ini tidak boleh kita mengatakan almarhum, apalagi al-maghfurlah, yang telah diampuni dosa-dosanya. Tidak boleh. Ya, doakan rahimallah. Para sahabat saja kita mengatakan radhiyallahu anhu. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Ya kan? Kita menyebut namanya para nabi alaihi wasallam, kita mengatakan alaihi wasallam, semoga keselamatan tercurah kepada mereka. Bukan maslum, artinya sudah mendapatkan keselamatan. Enggak ada. Enggak seperti itu. Ya, maka mengatakan al-maghfurlah, mengatakan almarhum itu keliru. Ya, itu tidak tepat. Ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla pernah berfirman, berarti ini adalah hadis qudsi. Wa izzati, dan demi keagunganku, la ajma'u ala abdi khaufaini, aku tidak akan menyatukan atas hambaku dua rasa takut, wala ajma'u lahu aminaini, dan aku tidak akan menyatukan untuk hambaku dua rasa aman. Idza aminani fid dunya, jika dia merasa aman dariku dalam kehidupan dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan takut-takuti dia pada hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya, dan jika dia takut kepadaku dalam kehidupan dunia, amintuhu yaumal qiyamah, aku akan amankan, tenangkan dia pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, hadis sahih, dikatakan oleh Albani rahimahullah taala. Apa makna idza aminani fid dunya? Jika seseorang itu merasa aman denganku pada kehidupan dunia. Ada kadang orang menyatakan seperti ini, mosok sih sholatku nggak diterima, mosok sih sholatku nggak diterima. Aku kan wis sholat. Ketika diingatkan, Pak, sholatnya jangan seperti itu nggak saya ajarannya Nabi. Mosok sih sholatku nggak diterima, mosok sih zakatku nggak diterima. Itu orang yang merasa aman dari Allah Ta'ala, padahal nggak ada yang jamin bahwa sholatnya akan diterima. Mosok sih Allah gak nerima sedekahku. Itu ucapan orang yang merasa aman. Itu ucapan orang yang merasa aman dari Allah Ta'ala, padahal gak ada yang jamin sedekahnya diterima. Ya. Atau orang misalkan mengatakan, Allah, masa sih hajiku gak diterima. Kadang orang itu ketika dinasihati, Pak, jangan melakukan ini gak ada tuntunannya dalam agama. Masa sih gak diterima Gusti Allah, kan niat saya baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, gak ada satupun yang bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah. Gak ada. Terdepan yang memberikan contoh kepada kita dalam masalah ini adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, di mana Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ya, ketika Nabi Ibrahim diutus ke sana sudah ada pondasinya tapi belum ditinggikan. Sudah ada pondasinya tapi belum ditinggikan. Ya. Ada yang mengatakan yang mondasi dulu adalah para malaikat. Ada yang mengatakan yang mondasi dulu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, tapi tidak ada nas yang menyebutkan yang secara sharih demikian. Tetapi yang meninggikan itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disebutkan dalam tafsir bahwa Nabi Ibrahim usianya ketika itu sudah mencapai hampir 100-an atau 100-an. Dia mencari batu, kemudian batu itu dipahat, kemudian diletakkan. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan batu itu, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian dipahat lagi, kemudian diletakkan lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian ketika bangunannya meninggi, akhirnya dibuatkanlah batu. Batu itu tempat untuk berpijak. Akhirnya batu itu disebut dengan Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Batu yang ada di dekatnya Ka'bah, yang sekarang posisinya dimundurkan sejak masanya Umar, itu adalah batu yang Nabi Ibrahim dulu ketika meninggikan bangunan Ka'bah itu naik di atasnya. Nah, setiap kali meletakkan batu mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim alaihissalam saja tidak merasa aman bahwa amalnya diterima. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa seperti ini. Ya, maka jangan sampai kita merasa aman dengan amal kita. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari berdoa, Rabbana taqabbal du'ai. Ya, Rabbana taqabbal taubati. Wahai Rabbku, terimalah taubatku. Doa Nabi SAW, Rabbana taqabbal taubati, wahai Rabbku terimalah taubatku, menunjukkan Nabi SAW itu enggak yakin taubatnya itu diterima apa enggak. Enggak yakin taubatnya itu diterima apa enggak. Jadi sampai Nabi SAW berdoa, Rabbi taqabbal taubati, wahai Rabbku terimalah taubatku. Padahal kita istighfar. Ya, Nabi SAW juga istighfar sehari, ya kan, tidak kurang dari 100 kali. Itu saja masih berdoa minta kepada Allah agar taubatnya diterima. Ya, maka bagaimana dengan kita? Maka khawas kalian yang dirahmati Allah, seorang mukmin nggak boleh merasa aman. Oh, taubatku diterima. Nggak boleh merasa aman. Karena kalau kita merasa aman dari Allah dalam kehidupan dunia, kita akan dibuat takut pada hari kiamat tiba. Sebaliknya, kalau kita merasa takut kepada Allah, takut itu kita munculkan dalam kehidupan dunia kita. Allah bersabda, amintuhu yaumal qiyamah, aku akan amankan, aku akan tenangkan dia dalam kehidupan hari kiamat. Ketika kita penuh dengan ketakutan, semua orang yang dibangkitkan dalam kehidupan akhir takut. Ya, seperti yang diabadikan oleh Allah dalam surat Yasin. Ya, memba'atsana mim marqadina hadza, siapa yang membangunkan kita dari tidur kita ini? Penuh dengan ketakutan ketika itu. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita saja juga takut. Dalam riwayat Abu Juhaifah, ya kan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad syayyabta." Wahai Rasulullah, Anda sudah beruban. Ya, karena orang beruban itu karena diikuti rasa takut, ya. Karena apa itu namanya? Khawatir. Maka Nabi bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuatku beruban. Ya, menua. Karena apa? Ya, karena merenungkan tentang kehidupan akhir, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu harus diisi itu. Diisi dengan cinta, diisi dengan harap, diisi dengan takut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ibadah itu apa?
Ibadah itu tatadammanu kamalal hubbi. Ibadah itu harus mengandung kecintaan yang sempurna. Wa kamalat ta'dhim, mengandung pengagungan yang sempurna. Wa kamalar raja'i, mengandung harapan yang sempurna. Wal khasyati, juga takut yang sempurna. Jadi dalam beribadah, sholat misalkan, haji misalkan, puasa misalkan, ya kita nggak ada yang jamin puasa kita akan diterima. Salafus saleh terdahulu dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, para sahabat terdahulu itu 6 bulan mereka doa agar puasanya diterima. 6 bulan berikutnya doa agar dipertemukan dengan bulan puasa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam ibadah puasa harus diiringi dengan kecintaan yang sempurna, pengagungan yang sempurna, pengharapan yang sempurna, takut yang sempurna. Kita cinta puasa. Puasa baik. Ya, apalagi para ilmuwan, para ulama sudah memberitahukan banyak sekali faedah, keutamaan daripada puasa. Itu hanya penguat saja. Itu hanya penguat. Yang paling utama itu kita iman bahwa syariat puasa itu hak. Kita isi puasa kita ya dengan cara menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, diiringi dengan kamalul hubbi, kecintaan yang sempurna. Ya. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada zat yang merintahkannya. Kita misalkan pimpinan kita, majikan kita bilang, ya aja mangan dhisik. Kita nggak akan melihat faedahnya. Nggak akan melihat faedahnya. Nopo juragan, kula kok mboten nangsal maem niku nopo? Oh, manfaatnya ngene. Enggak kan? Karena kita mengagungkan majikan kita. Karena kita mengagungkan juragan kita. Apa gak mangan? Ya, sing ngongkon juragane. Kan gitu kan? Kenapa kita puasa? Diperintah oleh Allah. Jangan mencari pembenaran, ya kan? Puasa itu sehat. Jangan. Ya, apalagi hadisnya sumu tasihu. Hadisnya dhaif, lemah. Enggak bisa dijadikan dalil. Walaupun ada hikmahnya. Tapi kita puasa karena mengagungkan zat yang merintah. Kamalu ta'zim, mengagungkan yang sempurna. Kamalu raja, ya, pengharapan yang sempurna. Demikian juga dengan al-khosyah. Nah, Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, la salaha lil qulub, hati itu enggak baik hatta yastaqirra fiha ma'rifatullah. Hati itu enggak baik, hati itu enggak baik hingga di hati itu mengakar ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Maka caranya agar hati kita mengenal Allah, ya sering dengarkan pengajian, sering mencari ilmu, membaca Al-Quran, angan-angan maknanya, membaca hadis, membaca penjelasannya, pengajian seperti ini, mendengarkan nasihat, melihat ayat-ayat kauniyah, agar ma'rifatullah itu mengakar pada diri kita. Wa udmatuhu wa mahabbatuh, hati itu juga akan baik ketika hati itu mengagungkan Allah. Setelah mengenal Allah, mengagungkan Allah, kemudian mencintai Allah. Wa khasyatuhu, takut kepada Allah. Mahabbatuhu, memuliakan Allah. Roja'uhu, kemudian harap kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Tamtali'u min dzalika, ya, sehingga hati itu dipenuhi itu. Hati itu dipenuhi ma'rifatullah, mengenal Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, akhirnya bergantung kepada Allah. Tawakal itu ibadah hati, ya. Tawakal kepada hati, ibadah hati. Kemudian terlontar di lisan, akhirnya mengatakan bismillah, dengan mohon pertolongan kepada Allah. Aku tabaruk dengan ucapan bismillah, tawakkaltu ala Allah, aku gantungkan urusanku kepada Allah. Jadi awalnya dari hati. Maka Ibnu Rajab mengatakan, hadza huwa haqiqatut tauhid, inilah hakikat tauhid itu. Jadi hakikat tauhid itu apa? Ya ini, hatinya mengenali Allah, hatinya
mengagungkan Allah, hatinya mencintai Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, bergantung kepada Allah, hatinya dipenuhi itu. Dan inilah makna la ilaha illallah. Hatinya dipenuhi itu, lisannya mengatakan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan tanpa isi, tanpa substansi, enggak. Ada substansinya, agung. Ya. Maka dia mengatakan fala salaha alil qulub hatta yakuna ilahuha alladzi ta'alluhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu. Maka hati enggak akan baik hingga hati itu menyembah, mengesakan, mentauhidkan Allah, mengenali, mencintai, takut kepada Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, penuhi hati kita dengan ini. Jangan dipenuhi dengan dunia, ya kan? Mobilnya keserempet, akhirnya keserempet hatinya. Ya, uangnya hilang hatinya, misalkan seperti itu. Ya, kemudian turun jabatannya, hatinya hancur, patah hati. Akhirnya ucapannya, pikirannya, tangannya, kakinya ngurusi itu semua. Kenapa? Karena dunia telah memenuhi seluruh relung hatinya. Kayak gitu. Maka jangan sibukkan dengan dunia. Ya, kendaraan hilang, ya wis. Pasrah. Enggak boleh mencari ustadz, ya dicari, tapi pasrah, enggak usah ngoyo. Itu loh. Pak, lapor, ini sepeda motor saya hilang. Waduh, gini. Oh ya wis, ngono. Ojo ngono Mas. Saya dulu pernah ya ada kejadian itu di Jabel. Jadi kendaraan di Jabel karena ternyata saya kena tipu. Ya wis ben atase duwe golek nanti bisa dicari. Jadi diambil oleh mata elang. Ya apa istilahnya mata elang. Ya diambil. Ya wis. Ojo ngono, akhirnya ada kerabat. Iki kudu digoleki. Ono ta sampean? Ono wis, ono koncoku. Iso, ya wis. Jadi gitu saja. Jadi nggak usah sampai di hati. Kalau sudah kembali ya rezeki kita. Kalau nggak kembali ya sudah. Ngutangi orang misalkan, bulet ae, dijaluki, ditagih. Ya wis. Ditagih, bulet. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah. Kita kalau sudah mau ngutangi orang itu berarti siap uang itu nggak kembali. Maka yang paling aman itu jangan ngutangi, ngasih aja. Aku nggak duwe, lek ono sakmene lek gelem ya wis. Karena itu nanti akan menyibukkan hati. Berarti nggak boleh nagih Ustadz. Ya nagih, silakan nagih, tapi jangan sampai masuk ke hati. Sudah imani saja, uang itu kalau nggak kembali itu memang sudah ditakdirkan nggak kembali. Hati kita nggak usah diliputi dengan ini. Pokoknya jadi pelajaran jangan ngutangi lagi. Nah seperti itu. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu akan baik ketika dipenuhi. Ya, dipenuhi cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ya kan? Kemudian harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang salafus saleh terdahulu mengatakan, siapa yang ibadah kepada Allah dengan cinta saja, maka itu zindik. Orang zindik itu orang munafik, parah kemunafikannya. Jadi siapa yang menyembah kepada Allah dengan cinta saja, berarti dia zindik. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, berarti dia haruri, khawarij. Ya, dia khawarij. Orang khawarij itu cirinya mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu kafir. Ini berawal dari takut yang berlebihan. Ya. Sehingga orang yang bunuh kafir. Orang yang zina kafir. Ya kan? Orang yang minum khamr kafir. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua kafir. Buat dari pemikiran ini adalah darahnya halal, dibunuh. Makanya khawarij itu kan suka menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian wa man abadahu birraja wahdah fa huwa murji'. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan harap saja, dia itu murji'ah.
Murji'ah itu orang yang berpandangan bahwa iman itu adanya di hati dan lisan, dan tidak terpengaruh dengan adanya amal perbuatan. Selama dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia seorang mukmin yang sempurna imannya, walaupun dia zina, walaupun dia membunuh, walaupun dia minum khamar, walaupun dia mungkin nggak sholat. Ya, ini pemahaman Murji'ah. Kalau Ahlussunnah tidak seperti itu. Ahlussunnah mengatakan iman itu tasdiqun bil qalb wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam amal perbuatan. Kemudian yang keempat, wa man abadu bil hubbi wal khaufi war raja. Dan siapa yang menyembah Allah dengan cinta, takut dan harap? Siapa yang menyembah kepada Allah dengan cinta, takut dan harap? Salat dengan cinta, takut dan harap. Ngaji, baca Al-Qur'an dengan cinta, takut, harap. Haji dengan cinta, takut, harap. Fahuwa mu'minun muwahhid, berarti dia mukmin yang ahli tauhid. Jadi mukmin yang ahli tauhid itu ibadahnya diiringi dengan takut, harap dan cinta. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ada yang bertanya, mana yang paling afdol, harap atau cinta? Yang paling afdol harap apa takut? Ya, takut atau harap. Maka pertanyaan ini seperti pertanyaan mana yang paling afdol, makanan atau minuman? Maka jawabannya, makanan itu afdol untuk orang yang kelaparan. Minuman itu afdol untuk orang yang kehausan. Tapi kalau kedua-duanya sama, maka dilihat yang paling dominan apa. Fa in istama'a nadhara ilal aghlab. Maka kalau sama-sama, sepertinya sama, maka dilihat yang paling dominan mana. Jika sama, berarti takut dan harap itu juga harus sama-sama mengiringi diri kita. Karena kedua-duanya dawaani yudawi bihima al-qalb. Karena keduanya ini adalah obat yang bisa mengobati hati kita. Hati kita ini akan baik kalau diliputi dengan harap, diliputi dengan takut. Ya, maka mana yang lebih utama, harap atau cemas? Dia seperti obat. Ya, kadang ketika hati itu merasa aman dari makar Allah, ya kayak tadi, ya merasa aman. Wes amalku diterima, mosok sih gak diterima, merasa aman. Maka takut itu harus dimunculkan. Takut itu harus dimunculkan. Sebaliknya, ketika pada diri seseorang itu takut lebih dominan, maka harap dimunculkan. Aku kok lek mati sopo sing ngancani aku gek kuburan, misalkan kayak gitu. Ya kan? Ya, aku golek mati ya apa kucinge, misalkan kayak gitu. Dimunculkan harap. Ada Pak, kucinge kok dipikir, wis iki akeh sing ngurus. Nanti di kuburan itu indah. Lebih indah, lebih menyenangkan daripada kehidupan dunia. Para jamaah, jangan kira orang hidup di alam kubur itu enggak indah ya. Bagi orang-orang saleh, kehidupan alam kubur itu lebih nikmat. Kalau enggak percaya silakan coba. Mati dulu berarti. Mati dalam keadaan soleh, bukan mati dalam keadaan su. Kalau mati dalam keadaan su, ya nggak akan ini. Karena disebutkan ya dalam hadis itu bagaimana orang-orang beriman itu saling bertemu, saling berkunjung, saling tanya keadaan orang-orang yang masih hidup dalam kehidupan dunia. Nah, jadi orang ketika dalam kehidupannya misalkan takutnya, kehidupan akhir hayatnya, rasa takutnya menyelimuti dia, maka munculkan harap. Pak, Bapak kan dulu ahli sholat, Bapak dulu ahli puasa, Bapak dulu ahli mencari ilmu, ya insya Allah Bapak nanti nggak akan sendirian, akan dihibur para malaikat. Saya nggak bisa menghibur, misalkan seperti itu. Nah, itu dimunculkan harap, sehingga dia tidak putus asa. Karena orang ketika rasa takutnya lebih banyak, maka menyebabkan dia putus asa. Orang yang harapnya lebih banyak, maka akan merasa aman. Mosok sih sholatku nggak diterima, mosok sih sedekahku nggak diterima, masih aku sholat koyok ngene elek, ya kan, nggak bisa
mengikuti yang benar, masa sih nggak diterima. Nah, itu perasaan merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh seperti itu. Makanya terakhir Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, al-qalbu fi sirihi ilallahi azza wa jalla, hati itu dalam perjalanannya, fi sirihi ilallah, hati dalam perjalanannya kepada Allah Ta'ala, bimazilati ta'ir, dia itu seperti burung. Fal mahabbatu ra'suh, cinta itu adalah kepalanya. Wal khaufu war roja janaha, takut dan harap itu adalah dua sayapnya. Maka selama kepalanya itu selamat, sehat, demikian juga dengan dua sayapnya itu juga sehat, maka burung itu akan bisa terbang dengan baik. Dan kapan kepalanya terputus, burung itu akan mati. Jadi ibadah enggak diiringi dengan takut, ya sudah, enggak diiringi dengan cinta, maka ibadah itu akan mati. Ya. Dan kapan burung itu kehilangan sayapnya, maka dia pasti akan terjatuh, dia akan dimangsa, dia juga akan binasa. Ya. Akan tetapi salafus saleh terdahulu, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, salafus saleh terdahulu mereka lebih senang ketika sehat, sayap takut itu lebih dominan daripada sayap harap. Jadi ketika takut seperti ini, sayap takut, ketika sehat seperti ini, ketika dalam kondisi afiat seperti ini, sayap takut itu lebih dominan daripada harap. Takut inilah para jamaah yang membuat para jamaah istiqomah, tetap mau ngaji, istiqomah sholat berjamaah walaupun hujan. Oh, nanti alam kubur itu lebih dingin, alam kubur itu lebih gelap, alam kubur itu lebih ngeri daripada kita keluar dari rumah kita menuju ke masjid. Jadi sayap takut itu lebih dominan ketika kondisinya sehat. Ini salafus saleh terdahulu. Ya. Wa indal khuruj minad dunya yaqwa janahur raja ala janahil khauf. Dan ketika seseorang di akhir hayatnya, ketika dia meninggal dunia, maka dianjurkan untuk menumbuhkan sayap harap. Jadi orang ketika mau mati ditumbuhkan sayap harap. Maka ini penting, para jamaah yang dirahmati Allah, penting kita membersamahi orang yang meninggal dengan kita munculkan harapan. Dengan kita munculkan harapan. Ya, dia munculkan harapan. Ya seperti tadi, seorang pemuda yang mau meninggal dunia, ya Nabi bersabda, "Kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu?" Dia mengatakan, "Ini arjullah wa akhafu dzunubi." Aku mengharap rahmat Allah dan aku khawatir dosa-dosa saya. Jadi harap itu dimunculkan. Ya, makanya penting ya, punya istri yang solihah, punya anak yang solihah. Harapannya ketika kita mau meninggal dunia itu mereka membersamai kita. Ya, mereka membersamai kita. Nah, inilah caranya Abu Sulaiman dan selainnya. Ada juga yang mengatakan wajib bagi hati itu yang lebih dominan takut. Karena kalau yang lebih dominan itu harap, pasti akan rusak dia. Kalau yang lebih dominan harap, pasti akan rusak dia. Tapi ada yang mengatakan yang lainnya. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengutip perkataan yang lainnya, pendapat yang lainnya. Akmalul ahwal, kondisi paling sempurna itu bagaimana? Iktidalur roja wal khauf. Harap dan takut itu harus seimbang. Wa ghulbatul khub, tapi yang paling dominan harus cinta. Takut, harap itu harus seimbang, tapi yang paling dominan itu harus cinta. Fal mahabbatu hiyal markab, maka cinta itu ibarat kendaraan yang akan mengantarkan kita. War roja'u hadin, harap itu pendorongnya. Wal khaufu sa'ikin, wal khaufu sa'ikun, dan takut itu kemudinya. Jadi ibaratnya cinta itu kendaraan. Ya, dengan adanya kita cinta, akhirnya kita pun berjalan. Ya kayak tadi, ya supporter sepak bola itu, dia nggak punya uang tapi sampai tujuan, sampai ke Jakarta ya sampai. Pakai apa? Ya pakai cinta. Ya nggak pakai uang, kan gitu kan? Naik kereta, naik truk, gratis semuanya. Ya kita juga seperti itu. Cinta itu adalah kendaraan kita.
Harap itu pendorongnya. Kemudian takut itu kemudinya. Ya, kalau kita takut kan akhirnya ojo ngene kebablasan nih. Ya, jadi seperti itu. Dan Allah akan mengantarkan, menyampaikan kita ke tujuan kita dengan karunia dan kemuliaannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Cukup Ustaz, ada pertanyaan. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya agar kita bisa senantiasa mentazkiyah, membersihkan hati kita, ya, agar tumbuh pada hati kita cinta, tumbuh juga pada hati kita harap, tumbuh juga pada hati kita takut, yang senantiasa mengiringi ibadah-ibadah kita, sehingga Allah menerima amal kita dalam kehidupan akhir kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.